Saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengenal peperangan dalam peristiwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara peperangan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikut langsung dalam peperangan tersebut adalah perang Khaybar. Ya, alhamdulillah kita kemarin terakhir sudah belajar tentang sebuah peristiwa yaitu perjanjian Hudaybiyah dan bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy memusuhi Islam dan mereka pun akhirnya mengkhianati isi perjanjian Hudaybiyah. Hari ini bismillah natawakkal ilallah dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan untuk kita belajar tentang peristiwa perang Khaybar serta mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurganya. Amin. Allahumma amin. Baik, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa perang Khaybar. Khaybar adalah sebuah tempat di mana tempat ini diduduki oleh kaum Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi setelah mereka terusir dari kota Madinah, maka mereka akhirnya menduduki sebuah tempat yang dinamakan dengan Khaybar. Nah, Khaybar ini teman-teman, ya kalau misalnya teman-teman nanti insya Allah izinkan untuk pergi ke Madinah, ya nanti mudah-mudahan Allah izinkan pula untuk mendatangi atau untuk melewati sebuah tempat yang namanya Khaybar. Karena Khaybar dahulu kala pada zaman Rasulullah SAW adalah suatu daerah yang subur. Ya, jadi daerahnya subur, di mana di situ banyak sekali benteng-benteng kaum Yahudi yang didirikan. Ya, dan Khaybar itu termasuk dari tempat di mana banyak sekali di situ area-area perkebunan. Ya, jadi zaman dahulu kala Khaybar ini teman-teman adalah area yang sangat subur, banyak pohon-pohon kurma di sana dan juga banyak benteng-benteng yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Ya, di sana juga ada sebuah pabrik persenjataan yang membuat pedang-pedang ya dari baja di sana di Khaybar, jadi pusat untuk perdagangan. Kala itu juga di antaranya ada sebuah pasar besar ya, di mana di Khaybar. Jadi Khaybar itu adalah sebuah kota ya, sebuah tempat yang memiliki banyak benteng dan kebun. Jarak kalau kita ke Madinah, biasanya kalau orang umroh itu perginya ke Madinah, maka jaraknya kurang lebih antara Khaybar dan Madinah itu sekitar 60 sampai 80 mil ya di utara kota Madinah. Nah, hari ini teman-teman, kalau teman-teman melihat ke sana ke Khaybar, maka keadaannya sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi keadaannya sekarang sudah gersang, sudah tidak banyak dihuni ya, sudah apa istilahnya, sudah tidak seperti dulu kala ya. Jadi Khaybar yang dahulu dan Khaybar yang sekarang sudah sangat-sangat berbeda. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya Khaybar adalah sebuah tempat ya yang berjarak 60 sampai 80 mil di utara kota Madinah. Maka Khaybar pun ya adalah sebuah kota di mana orang-orang Yahudi sering sekali mereka berkumpul ya. Di antaranya ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir ya, ada Bani Quraidah. Diingat-ingat ini 3 kabilah Yahudi yang terbesar. Sering saya mengatakan, pernah juga saya melemparkan pertanyaan kepada teman-teman semuanya bahwasanya 3 kabilah Yahudi yang terbesar yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, mereka seringkali membahas ya sebuah pembahasan bagaimana menyerang kaum muslimin, bagaimana menghabisi Rasulullah SAW ya, itu di Khaybar.
Jadi Khaybar tempat di mana mereka berkumpul untuk mengkhianati orang-orang kaum muslimin. Khaybar adalah tempat di mana sering mereka berkumpul untuk mengadakan persengkongkolan dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika itu teman-teman, Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengepung atau sudah ingin menargetkan Khaybar menjadi tempat untuk dikepung ya. Tetapi sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW fokus terhadap orang-orang Quraisy kala itu. Sehingga Rasulullah SAW tidak terlalu fokus kepada orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Nah, setelah adanya genjatan senjata, ya, yang kita ketahui genjatan senjata terciptalah adanya perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW pun akhirnya setelah pulang dari Mekah, ya, 1 bulan setelah kepulangan beliau dari kota Mekah, dan kita tahu perjanjian Hudaybiyah ya, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, masih ingat ya? Dzulqa'dah, hari ini kita di bulan Syawal. Nah, perjanjian Hudaybiyah Dzulqa'dah. 1 bulan setelahnya yaitu Dzulhijjah kan? Memasuki bulan Muharram, setelah Dzulhijjah adalah Muharram, di tahun yang sama yaitu tahun 7 Hijriyah, maka terjadilah perang Khaybar. Ya, jadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah, Rasulullah SAW berangkat bersama kurang lebih 1.400 sahabat ya. Untuk apa? Untuk mendatangi Khaybar. Dan kala itu teman-teman, orang-orang kaum muslimin ketika berangkat ke Khaybar dengan penuh keyakinan yang besar ya terhadap janji Allah. Karena kala itu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, telah datang ayat janji Allah ya kepada kaum muslimin yang hadir dalam peristiwa Hudaybiyah, pasti Khaybar akan ditaklukkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fath? Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Kata Allah menjanjikan kepada kita harta rampasan perang, kata Rasulullah SAW, yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Maka Allah segerakan harta rampasan perang ini untuk kalian dan menahan tangan manusia dari membinasakan kalian. Ya. Untuk apa? Agar kalian mensyukurinya. Artinya kaum muslimin pasti akan mendapatkan kemenangan dalam peristiwa Khaybar itu. Ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan untuk apa lagi Allah memenangkan kaum muslimin dalam peperangan Khaybar? Kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bersyukur kepada Allah, agar menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman ya, dan agar Allah menunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Coba saya mau kita bayangkan ya, kalau ada sebuah peristiwa, kita sudah diberitahu nih dengan yakin kalian akan, misalnya kita akan menuju ke sebuah perlombaan, misalnya di mana jurinya itu mengatakan, sudah memberitahukan misalnya nih ya, bahwasanya kisi-kisi soalnya seperti ini dan lain sebagainya, kita sudah berusaha, pasti ketika berangkat dalam sebuah perlombaan tersebut kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimis ya kita akan menang. Sama halnya dengan perang Khaybar. Di dalam perang Khaybar Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bahwasanya kalian pasti akan dapat kemenangan di Khaybar. Maka subhanallah, orang-orang muslimin ketika berangkat dalam peperangan Khaybar itu dalam keadaan yakin, dalam keadaan yakin dengan janji Allah yang Allah tidak pernah tidak menepati janjinya ya. Maka mereka berangkat teman-teman sebelum waktu subuh ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang solih itu, mereka bangun sebelum subuh, mereka bergerak sebelum subuh, di mana kita tahu teman-teman pastinya musuh-musuh kala itu ya, orang-orang Yahudi masih pada tertidur ya. Subhanallah, subuh itu adalah sebuah rizki bagi kaum muslimin ya. Subuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW tahu betapa pentingnya waktu pagi, betapa pentingnya waktu subuh. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat ke Khaybar, tiba di halaman Khaybar
dalam keadaan sebelum subuh. Subhanallah, ini adalah waktu yang sangat baik ya teman-teman untuk kita beristighfar, waktu sahur untuk membaca Al-Quran, untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk hal-hal penting lainnya. Maka ketika tahu Rasulullah SAW ini adalah hal yang sangat penting, peristiwa Khaybar, maka Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pun mendatangi Khaybar sebelum waktu subuh. Dan sudah dipastikan orang-orang Yahudi kala itu teman-teman, mereka terperanjat ya, mereka kaget ya karena kedatangan kaum muslimin secara tiba-tiba ya. Jadi orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam itu biasanya belum siap ya, karena mereka belum terbiasa untuk bangun subuh. Ya kalau orang Islam sudah terbiasa bangun subuh, ya maka di antara strategi pengepungan musuh ya sampai hari kiamat pun kalau pengen menang, di antara strateginya adalah menyerang musuh itu dalam keadaan sebelum waktu subuh atau di pagi hari ya. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang-orang Yahudi dikejutkan dengan kedatangan kaum muslimin ya, maka mereka pun akhirnya masuk ke dalam benteng-benteng mereka. Ya, kita tahu di Khaybar itu banyak sekali benteng-benteng ya. Tidak hanya satu tapi banyak. Nanti insya Allah benteng-benteng yang ada di Khaybar itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Di antaranya ada benteng Naim, ada benteng Sa'ab ibnu Mu'ad, ada benteng Qal'ah Az-Zubair, ada benteng Ubay, ada benteng An-Nizar. Ya, itu benteng yang besar. Dan juga ada benteng Qamus. Ya, nanti benteng Qamus ini adalah benteng yang terakhir yang dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, setelah Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk menjadi pemimpinnya kala itu, untuk mengetuk pintu atau benteng Qamus, tidak bisa. Kemudian Umar bin Khattab, dan akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Ali bin Abi Thalib untuk menyerang benteng Qamus, dan alhamdulillah biidnillahi ta'ala Ali bin Abi Thalib berhasil untuk menjebol pintu benteng Qamus dan bisa memasuki benteng Qamus yang di dalamnya ada banyak orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang-orang Yahudi akhirnya mereka masuk ke dalam benteng-benteng mereka ya. Dan kaum muslimin mengepung benteng-benteng Yahudi. Ada di antara mereka teman-teman ya yang berusaha untuk tanding ya, untuk ketika pengepungan ini tiba-tiba ada di antara mereka yang bernama Marhab. Ya, Marhab ini dari orang Yahudi menantang dan mengajak tanding duel satu ya. Jadi Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW kala itu terbunuh ya, mati syahid. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib duel dengan Marhab ini. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, coba dibayangkan ya, kalau orang-orang Yahudi itu, mereka itu takut perang, mereka itu takut mati ya. Sedangkan kaum muslimin, mati syahid itu adalah sebuah cita-cita tertinggi. Satu takut mati, satu mengharapkan mati syahid. Kira-kira mentalnya kuatan mana? Pastinya mentalnya kuatan yang memburu mati syahid ya. Kalaupun terbunuh, di situ adalah mati syahid. Kalaupun Allah memenangkan, maka itu adalah sebuah kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, Masya Allah biidnillahi ta'ala, duel antara Marhab dan Ali radhiyallahu anhu akhirnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum orang Khaybar, sebelum Rasulullah SAW, saya lupa ya, sebelum Rasulullah SAW sampai ke Khaybar itu teman-teman, ada orang-orang munafik kala itu dari kalangan orang-orang munafik yang masih tinggal di Madinah, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Mereka memberitahu orang-orang Yahudi kala itu dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ya. Namun sebagian mereka, orang-orang Yahudi, ada yang mempercayai Abdullah bin Ubay dengan kabar yang dibawanya, ada pula yang tidak mempercayainya. Sebagian orang-orang yang mempercayai seperti kabilah Ghatfan ya, mereka akhirnya tidak jadi untuk melawan kaum muslimin. Ya, mereka pergi mundur setelah mendengar kabar dari Abdullah bin Ubay. Dan orang-orang yang mereka tidak mempercayai kedatangan Rasulullah SAW ya, kabar dari orang munafik, mereka tetap santai-santai, mereka tetap tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka ketika pasukan Islam akhirnya berhasil ya menjebol pagar Khaybar, subhanallah. Yang sebelumnya, sebelum pergi sampai ke pagar Khaybar, itu kaum muslimin sempat bermalam di dekat Khaybar, ya, sempat bermalam di sana. Sempat juga Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada pasukannya, subhanallah. Dan ini nanti insya Allah kita ambil mutiara hikmah. Di antaranya adalah pemimpin itu di antara kewajibannya adalah menguatkan mental prajuritnya, memberikan motivasi yang terbaik bagi pasukannya, dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benteng yang pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin kala itu teman-teman, di antaranya adalah benteng Naim. Ya, jadi dari ke-8 benteng yang pertama kali diserang kaum muslimin kala itu adalah benteng yang namanya benteng Naim. Ya. Dan ini adalah garis pertahanan kaum Yahudi yang pertama lebih dekat dengan pagar Khaybar. Ya, dan ini benteng yang sangat strategis. Ya. Yang tadi saya katakan benteng Naim ketika itu diduduki oleh seorang pemimpin bernama Marhab. Ya, Marhab duel dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, maka atas izin Allah biidnillahi ta'ala Ali bin Abi Thalib bisa memenangkan untuk bisa menduduki benteng Naim, dan kala itu Marhab pun kalah telak ya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah benteng Naim akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka selanjutnya kaum muslimin pun menuju ke sebuah benteng, yaitu benteng As-Sa'ab. Benteng As-Sa'ab bin Mu'ad. Ya, ini adalah kekokohan bagi orang-orang Yahudi juga. Mereka ingin bertahan di benteng tersebut. Namun kaum muslimin akhirnya menyerang benteng As-Sa'ab bin Mu'ad di bawah komando perang, yaitu Al-Hubab bin Mundir. Ya, Al-Hubab bin Mundir adalah seorang sahabi Al-Ansari. Beliau berhasil mengepung benteng As-Sa'ab bin Mu'ad, teman-teman, selama 3 hari. Ya, dan pada hari ketiga itu Rasulullah SAW berdoa secara khusus ya untuk bisa kaum muslimin menaklukkan benteng As-Sa'ab bin Mu'ad. Subhanallah. Alhamdulillah Allah ijabah ya doa Rasulullah SAW, dan akhirnya benteng tersebut berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, benteng yang kedua setelah benteng Naim. Dan setelah benteng Naim akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, bergeserlah kaum muslimin ke benteng yang selanjutnya ya, benteng orang Yahudi, yaitu benteng Nutha ya, benteng Nutha dan benteng Az-Zubair. Ya. Jadi ketika mereka sudah sampai di benteng Nutha dan benteng Az-Zubair, maka ternyata di situ teman-teman dikepung selama 3 hari juga ya. Dan datang orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Abul Qasim, kata beliau, walaupun engkau mengepung ya sebulan, maka kami tidak akan peduli, katanya ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga benteng ini ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Dan orang Yahudi kala itu ada yang menyerang ya, dan terbunuh sekitar 10 orang. Subhanallah. Setelah benteng Naim berhasil ditaklukkan, setelah benteng As-Sa'ab bin Mu'ad berhasil ditaklukkan, setelah benteng Nutha berhasil ditaklukkan, setelah benteng Az-Zubair berhasil ditaklukkan, kemudian kaum muslimin juga setelah itu bergeser menuju benteng Az-Zubair ya, jatuh ke tangan kaum muslimin, dan bergeser ke benteng An-Nizar, juga termasuk benteng yang kokoh ya. Benteng yang kokoh di mana orang-orang Yahudi kala itu mereka meyakini bahwasanya kaum muslimin tidak akan sanggup menyerbu benteng An-Nizar ya. Karena orang-orang Yahudi kala itu mereka membawa anak-anak dan istri mereka ya, untuk meninggali tempat atau di benteng An-Nizar. Karena mereka sangat yakin, karena benteng An-Nizar ini teman-teman letaknya di atas gunung tinggi yang kokoh ya, dan mereka mengira bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa menaklukkan benteng yang berada di pucuk gunung ya, subhanallah. Dan akhirnya subhanallah, alhamdulillah biidnillahi ta'ala Rasulullah SAW berhasil
memerintahkan kaum muslimin untuk memasang alat-alat pelontar, ya, dan peluru ditembakkan kepada mereka. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala, benteng yang mungkin orang-orang Yahudi tidak akan pernah mengira akan bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, biidnillahi ta'ala benteng An-Nizar akhirnya bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di antaranya adalah benteng Qamus. Ya, benteng Qamus ini adalah benteng Bani Abil Haqiq dan Bani Nadir. Ya, benteng Qamus namanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kaum muslimin mengepung benteng Qamus, ya, dan akhirnya bisa memenangkan atau bisa menaklukkan benteng Qamus. Masya Allah, biidnillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng Qamus pun akhirnya bisa ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh kaum muslimin, ya. Dan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada para sahabatnya untuk tidak membunuh siapapun yang telah menyerah. Ya, Masya Allah. Ini luar biasanya Islam, subhanallah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tidak membunuh anak-anak, untuk tidak membunuh kaum wanita. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sekarang berada, ya, atau yang sekarang mereka berada di Palestina, mereka sudah tidak lagi melihat apakah yang akan dibombardir, ya, oleh mereka anak-anak ataupun wanita, bahkan orang yang sudah menyerah pun mereka tetap menodongkan senjata, menggiring orang-orang yang sudah menyerah dan akhirnya dibunuh. Inilah kekejaman orang-orang Yahudi, teman-teman semuanya. Berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang penyayang. Rasulullah SAW bahkan menahan para sahabat untuk tidak melukai kaum wanita, untuk tidak melukai anak-anak dan kaum wanita dibiarkan untuk masuk ke benteng-benteng. Orang-orang yang menyerah akhirnya menjadi tawanan. Akhirnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyerah kala itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak membunuhnya, ya, dijadikan sebagai tawanan. Nah, dan di antara tawanan tersebut, ya, tawanan Khaybar, di antaranya ada yang namanya Sofiyah. Nah, ini nih. Awal mula juga Sofiyah akhirnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah, ya, binti Huyai, dan Huyai ini bapaknya Sofiyah ini seorang pemimpin orang-orang Yahudi, kabilah Yahudi, jadi orang, ya, putri orang yang sangat disegani, ya. Dan Rasulullah SAW akhirnya biidznillah ta'ala menikahi Sofiyah, ya, Sofiyah binti Huyai. Dan subhanallah, beginilah akhir dari kehidupan Sofiyah, ya. Memiliki ayah seorang Yahudi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menawarkan, ya, kepada Sofiyah apakah mau dinikahi oleh Rasulullah SAW, Masya Allah. Dan akhirnya biidznillah ta'ala Sofiyah pun menjadi istri dari Rasulullah SAW dan Sofiyah pun masuk ke dalam Islam, Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Khaybar juga ada sebuah peristiwa yang mana ini peristiwa kambing beracun, ya. Jadi setelah Rasulullah SAW tenang, ya, berada di Khaybar, setelah penaklukan banyak benteng-benteng di Khaybar, maka datang kepada beliau Zainab binti Haris, ya, istri Salam bin Mahsyam, menghadiahkan kambing panggang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah SAW itu kan orang yang sangat luar biasa akhlaknya, ya. Beliau Zainab binti Haris, ya, yang telah menghadiahkan kambing panggang, dan Zainab ini sebelum memberikan daging kambing kepada Rasulullah SAW, maka Zainab pun bertanya kepada para sahabat, apa daging yang disukai oleh Rasulullah SAW. Maka
para sahabat pun memberitahukan ya, daging yang sangat disukai dari daging kambing adalah bagian depan ya. Dan ketika itu Zainab sudah niat untuk meracuni Rasulullah SAW. Maka akhirnya Zainab pun teman-teman memberikan bubuk racun ya pada kaki depan kambing panggang tersebut dan meracuni semua bagian kambing ya. Maka dibawalah kambing tersebut kepada Rasulullah SAW dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui kan Rasulullah SAW sangat suka dengan bagian depan kaki kambing ya. Maka Rasulullah SAW pun mengunyahnya ya. Tapi kala itu tidak bisa menelannya ya. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil memuntahkannya ya. Dan racun yang sudah masuk ke dalam mulut Rasulullah SAW teman-teman, itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Nah, disinilah Rasulullah SAW tidak pernah sakit ya. Di antara sakit Rasulullah SAW kala itu karena apa? Karena meninggalnya ya, diantaranya adalah karena racun yang telah diberikan oleh Zainab bintil Haris pada peristiwa Khaybar ya. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika Rasulullah SAW memuntahkan daging yang beliau makan, itu diberitahu ya oleh malaikat, dan akhirnya wanita yang pernah memberikan daging kambing kepada Rasulullah SAW berhasil dikisos ya, karena melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaybar teman-teman, dan Rasulullah SAW dalam keadaan sakit setelah menelan racun ya, Rasulullah SAW pun membagi rampasan perang ya kepada para sahabat yang kala itu jumlah mereka kurang lebih 1.400 orang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Rasulullah SAW membagi harta rampasan, ketika itu datanglah ya seorang sahabi dari Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kita masih ingat para sahabat pernah hijrah ke Habasyah ya. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahui kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah, maka beliau pun merangkul Ja'far radhiyallahu anhu ya, dan mengatakan, apakah aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari Khaybar atau karena kedatangan rombongan Ja'far. Jadi Rasulullah SAW ketika itu bahagia sekali, Masya Allah ya, kebahagiaan yang sangat terhingga, sampai-sampai Rasulullah SAW meragukan kebahagiaanku tuh karena kemenangan di Khaybar atau karena aku menyambut kedatanganmu wahai saudariku. Subhanallah, begitulah ukhuwah yang dimiliki oleh kaum beriman teman-teman. Tidak ada ukhuwah yang paling dekat, tidak ada persaudaraan yang paling dekat di semua agama kecuali hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Bayangkan, orang-orang beriman apabila dia mengetahui saudaranya sakit, apabila dia mengetahui saudaranya terluka walaupun dia berada di bumi Palestina sana, pasti dia tidak akan bisa tidur. Dia akan memikirkan saudaranya dan bagaimana cara membantunya. Apabila saudaranya berada dalam kebahagiaan yang sangat luar biasa, maka kita pun ya sebagai saudara orang-orang yang beriman merasakan kebahagiaan tersebut. Subhanallah. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang ya, maka Rasulullah SAW membagikan juga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketika itu ada suku yang namanya suku Daus yang baru datang dan masuk ke dalam Islam. Mereka ingin masuk ke dalam Islam ya, dan akhirnya Rasulullah SAW pun menerima dengan sangat luar biasa bahagia karena suku Daus masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata mereka mengambil rampasan ya, harta perang sebelum dibagi ya kepada para sahabat atau kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan. Maka nanti di sini ada yang namanya hukum ghulul. Apa itu ghulul? Mengambil rampasan perang sebelum dibagi, dan ini tidak boleh ya. Boleh mengambil harta rampasan yang sudah dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara hikmah apa yang bisa kita ambil ya dari peperangan Khaybar yang akhirnya Allah menangkan
dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antaranya mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Khaybar, di antaranya tadi sudah saya sebutkan beberapa. Di antaranya adalah kepemimpinan Rasulullah SAW dalam perang Khaybar yang sangat luar biasa, ya, di mana Rasulullah SAW memiliki strategi yang jitu untuk masuk ke area musuh, yaitu sebelum waktu subuh, dan ini harus dilakukan oleh semua pemimpin. Bagaimana ketika menghadapi musuh, bukan hanya kekuatan yang diandalkan, tetapi juga taktik atau strategi yang handal yang harus dipersiapkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun mutiara hikmah yang bisa kita ambil sebelum memasuki perang Khaybar, sebelum memasuki atau menaklukkan benteng-benteng Khaybar, Rasulullah SAW pun menginap, ya, sebelumnya, dan berhasil untuk memotivasi, memberikan mental kepada para prajuritnya. Dan ini adalah mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Ya, hendaklah seorang pemimpin dimanapun berada ketika akan berperang melawan musuhnya, hendaklah menguatkan mentalnya. Seorang ibu ketika tahu anaknya akan berlomba, ya, akan mengadakan sebuah perlombaan, itu hendaklah menguatkan mental anak tersebut. Nah, ya, peperangan ini, perlombaan ini misalnya adalah untuk kamu bisa mengevaluasi dan sebagainya. Jadi ketika nanti anaknya itu mendapatkan kemenangan atau kekalahan, no problem, tidak apa-apa, karena ibunya sudah memotivasi dia, apapun keadaannya, kalah atau menang kamu hebat, apapun keadaannya, kalah atau menang kamu keren, ya. Sehingga anak tersebut benar-benar bermental yang sangat luar biasa, ya. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita petik juga dari peristiwa Khaybar? Di antaranya adalah bolehnya menggunakan pendapat orang lain, ya, ketika dengan jelas terlihat benar. Jadi Nabi SAW ketika itu teman-teman menggunakan pendapatnya Al-Hubab bin Mundir, ya, tentang mengubah tempat yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan pendapat Hubab bin Mundir ini menurut Rasulullah SAW adalah pendapat yang baik, maka Rasulullah SAW pun menggunakan pendapat dari pendapat Hubab bin Mundir. Ya, jadi boleh pasukan itu ketika ada prajuritnya yang mengusulkan suatu pendapat dan itu masuk akal, ya, maka diambil pendapat ini. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah bukan pemimpin yang egois, bukan pemimpin yang hanya mementingkan pendapatnya pribadi, tapi beliau pun mendengar pendapat-pendapat para sahabatnya. Nah, kemudian mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Khaybar, teman-teman, di antaranya adalah memiliki keyakinan, ya, kita hendaklah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah janjikan dalam setiap keadaan. Dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menjanjikan, ya, bagi kaum muslimin dengan janji-janji yang sangat luar biasa. Di dalam hadis-hadis juga Rasulullah SAW banyak sekali menjanjikan janji-janji yang sangat luar biasa. Maka kita yakini, ya, janji itu pasti akan Allah tepati. Di antara contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang beriman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini janji Allah. Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa dari kita kaum muslimin, maka Allah akan jadikan semua permasalahannya diberikan solusinya. Subhanallah. Kemudian ketika orang-orang beriman dia dalam keadaan bertakwa, maka Allah pun menjanjikan akan diberikan rizki dari arah yang tak terduga. Bagi kita orang-orang beriman, ya, yang sudah yakin pasti Allah akan menepati janjinya, maka tidak perlu takut, ya, akan rizki yang telah Allah berikan. Apalagi dia orang-orang yang bertakwa, pasti Allah akan limpahkan rizki dari arah yang tak terduga. Dan rizki itu bukan hanya harta, ya, rizki bisa berbentuk sebuah ilmu, bisa diberikan teman yang baik, anak-anak yang solih dan solihah, waktu yang barokah, itu semua rizki, Masya Allah. Dan kita tahu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu kehidupannya tenang, ya, tidak gemerungsung. Dia tidak panik, senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan solusi-solusinya, ya. Dan ini adalah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mutiara hikmah dari peperangan Khaybar, di antaranya yang bisa kita ambil adalah sifat orang Yahudi.
di orang Yahudi itu teman-teman, sampai hari kiamat nanti, orang Yahudi, aslinya orang Yahudi mereka itu pengecut. Ya. Mereka tidak berani. Mereka kalau sudah diserang dan mereka dalam keadaan ketakutan, mereka akan langsung menyerah. Mereka itu sukanya, orang-orang Yahudi dari zaman baheula, dari zaman dulu, mereka sukanya mencari-cari, jadi mencari orang, mencari sekutu-sekutu, sehingga jumlah mereka besar, baru mereka berani. Ya, tapi kalau jumlah mereka sedikit, mereka tidak akan berani, dan mereka tidak mau untuk menyerang kaum muslimin. Mereka tunggu dulu, mereka dalam jumlah yang besar, maka mereka akan berani. Sampai hari ini pun kita bisa melihat bahwasanya orang Yahudi masuk dalam banyak negara. Mereka berhasil untuk apa? Untuk memprovokasi orang-orang yang berada di negara tersebut, ya, untuk memusuhi kaum muslimin. Baru setelah mereka jumlahnya besar, baru mereka akhirnya menyerang kaum muslimin. Maka kita jangan pernah lengah dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jangan pernah kita jadikan orang-orang Yahudi sebagai teman di dalam kehidupan kita. Karena jelas orang-orang Yahudi itu sifat-sifat mereka sangat buruk. Dari zaman Rasulullah SAW mereka berkhianat, ya. Mereka menikam dari arah yang tidak terduga. Tadi meracuni Rasulullah SAW. Ini yang Zainab bintul Haris, dia adalah seorang Yahudi, ya. Tidak berani membunuh Rasulullah SAW, tapi berani meracuni. Jadi dari belakang menusuknya. Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Maka hendaklah kita, saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah sekali-kali mengambil teman dari orang-orang Yahudi. Karena pasti siapapun yang berteman di mereka, maka pasti akan merasakan pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari makar-makar mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudari-saudari kita kaum muslimin di seluruh belahan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang salih, pemimpin yang peduli dengan kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri kita yang tercinta ini. Teruslah mendoakan pemimpin kita, karena orang-orang solih zaman dahulu mereka sampai mengatakan, kalaupun aku punya doa yang mustajab, maka diantara doaku adalah untuk kebaikan pemimpin yang ada di negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.